Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lino Sabri dengan NIM 22134086 dari Prodi Manajemen Perdagangan Fakultas Ekonomi. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas statistik bersama dosen Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, marilah kita mulai presentasi kali ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai. Selanjutnya, bab 1, pengertian statistika. Definisi statistika ialah ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Statistika merupakan hasil data, kumpulan data yang berupa non-bilangan maupun bilangan yang diperoleh dari pengumpulan data dan kemudian diperoleh dari proses statistika. Selanjutnya, statistik sebuah kumpulan angka yang tersusun dari satu angka. Selanjutnya, perkembangan statistika. Perkembangan statistika di Eropa mulai menonjol pada abad pertengahan tahun, sedangkan di Amerika pada tahun abad 1790, di mana peraturan federal mengharuskan sensus setiap 10 tahun. Menurut Levine dan Berenson, pertumbuhan dan perkembangan statistik modern secara historis merupakan dua fenomena yang terpisah. Kebutuhan pemerintah untuk mengumpulkan data dan kependudukan teori probabilitas matematis. Sejarah dan perkembangan teori statistik telah berjalan jauh. Dalam perkembangan saat ini, analisis statistik digunakan dalam berbagai disiplin ilmu dan profesional, termasuk dalam penelitian dan manajemen bisnis. Selanjutnya ada kasus statistika. Berikut ada beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika. Yang pertama, sebagai contoh kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji bagaimana seharusnya. Yang kedua, perekonomian Indonesia tidak efisien pada sektor mana. Yang ketiga, penggalakan investasi di Indonesia, sektor mana yang harus dipilih. Yang keempat, setiap produsen memberikan garansi atas barangnya. Berapa produksi yang akan ditingkatkan. Itu ialah contoh dari kasus statistika yang membutuhkan ilmu statistika. Selanjutnya, penggunaan statistika. Di dalam manajemen, masalah yang kita hadapi dalam penggunaan statistika ialah pertama, penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Yang kedua, penentuan jumlah persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Untuk yang ketiga, evaluasi produktivitas karyawan. Untuk yang keempat, evaluasi kinerja perusahaan. Itu ialah dari masalah yang dihadapi dari sektor manajemen. Selanjutnya ada di bagian akuntansi. Dapat kita lihat masalah yang dihadapi yang pertama, penentuan standar audit barang dan jasa. Yang kedua, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. Dan yang ketiga, analisis rasio keuangan perusahaan. Selanjutnya, penggunaan statistika di bagian pemasaran. Dapat dilihat ada 4 contoh yang masalah dihadapinya. Salah satunya penelitian dan pengembangan produk, analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar, ramalan penjualan, dan efektivitas kegiatan promosi penjualan. Selanjutnya, keuangan. Yang pertama, ada masalah yang dihadapinya, potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Yang kedua, tingkat pengambilan investasi beberapa faktor ekonomi. Ketiga, analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. Dan terakhir, analisis risiko setiap usaha. Untuk di bagian ekonomi pembangunan, masalah yang dihadapi dalam penggunaan statistika sebagai berikut. Pertama, analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga. Yang kedua, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Yang ketiga, indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Selanjutnya ada agribisnis yang masalah dihadapi. Pertama ialah analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Yang kedua, kelayakan usaha dan skala ekonomi. Yang ketiga, manajemen produksi dan agribisnis. Keempat, analisis ekspor dan impor pertanian.
Berikut jenis-jenis statistika. Pertama, statistika deskriptif. Ialah sebuah penyajian materi, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, dari berkala, dan peramalan. Untuk yang kedua, statistika induktif. Materi, probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesis, regresi dan korelasi, dan yang terakhir statistika non-parametrik. Berikut ada populasi dan sampel. Populasi ialah sebuah kumpulan dari orang, kemungkinan orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Dan berikutnya jenis-jenis data. Dapat kita lihat ada data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini berikut beberapa macam penjelasannya. Pertama, dari bagian jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain sebagainya macam. Sedangkan data kuantitatif ada data diskret dan data kontinu. Data diskret menyangkut jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan lain sebagainya macam. Sedangkan data kontinu menyangkut berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain sebagainya macam. Selanjutnya ada skala pengukuran. Skala nominal, skala ordinal, skala internal, skala rasio. Skala nominal ialah angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contoh, pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2. Dan skala ordinal. Skala ordinal ini ialah angka yang mengandung pengertian tingkatan. Contoh, ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih baik daripada ranking 2 dan 3. Selanjutnya skala internal. Angka yang mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contoh, saham sangat prospektif dengan harga 5.000, 438.000 hingga 6.750.000. Selanjutnya skala rasio. Angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval serta mempunyai nilai absolut dari pajak yang diukur. Contoh, tahun 2012 inflasi Indonesia 4,3% dan inflasi Amerika Serikat 2,69%. Maka inflasi Indonesia 2,8 kali inflasi di Amerika Serikat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.